Beberapa waktu ini kita tinggal di apartemen salah satu teman kita karena kontrak apartemen kita habis dan kita belum menemukan tempat tinggal yang baru. Karena teman kita sedang balik ke negaranya, jadi kita boleh tinggal di sini selama 1 minggu. Jauh lebih murah dibanding kalau kita tinggal di hotel, apalagi di sini kita bisa masak dan ruangannya juga lebih leluasa. Dan beberapa hari ini kita ada banyak jadwal viewing apartemen. Jadi kalau viewing itu kita ada jadwal tertentu yang udah ditentukan sama agennya. Jadi kita yang menyesuaikan. Ini apartemen pertama, ini pintu masuknya ada ditempel harganya ya. 1.550 euro, ini studio apartemen, tempat tidur, gabung ruangannya dengan dapur. Jadi bisa dibayangin kalau masak itu wanginya semerbak. Lalu ini ada kamar mandi, itu doang ruangannya. Lalu kita akan ke ruangan berikutnya, masih di satu gedung. Ini masuk dalam kategori one bedroom apartment. Ini kalau nggak salah 1.800 euro. Bedanya sama yang tadi itu, ini dapurnya kan terpisah ya. Tapi meja makannya di ruangan yang sama dengan tempat tidur. Itu aja untuk ruangan ini, dan kita akan lihat ruangan satu lagi. Ini terpisah dari gedung yang utama, jadi dia kayak pavilion gitu ada di belakang. Ruangannya sedikit lebih luas daripada kedua ruangan yang tadi, tapi ini juga studio apartment. Jadi cuma ada 2 ruangan, kamar mandi, terus dapur sama tempat tidur, dan yang lainnya itu ada di satu ruangan ini. Bedanya ini ada sofanya, dan kalau aku nggak salah ingat, ini harganya itu 1.900 euro. Kalian bisa lihat ada banyak orang yang ngelihat apartemen ini, pastinya semua ini adalah orang yang lagi nyari apartemen untuk disewa. Dan ini adalah viewing apartemen yang berikutnya. Sebenarnya ini nggak sekaligus ya, tapi kita satukan videonya. Kadang-kadang juga jadwal viewingnya itu bersamaan di apartemen yang berbeda, jadi kita berbagi dan kita satuin semua di sini videonya. Di bangunan ini ada 2 yang akan kita lihat. Ini dia yang pertama, dari pintu masuk kita ketemu dapur dan ada meja makan kecil, lalu ada tempat tidur di situ, dan cuma itu aja ruangannya. Harganya itu 1.450 euro. Dan ini kita akan pergi ke ruangan satu lagi, masih di bangunan yang sama. Menurut kita, kedua apartemen ini kondisinya kurang bersih ya. Dan ruangannya ada di lantai 3 apa lantai 4, saya lupa. Ini yang nemani kita itu agennya, dan tadi kita telat datangnya. Untungnya agennya masih di situ, jadi kita diperbolehkan untuk melihat. Ini ruangan yang kedua, ini studio apartemen, jadi dapurnya satu dengan ruangan tempat tidurnya. Tapi di sini tempat tidurnya belum dipasang, jadi katanya nanti kalau udah ada penyewa baru dipasang sama mereka. Ini ada 1 orang lagi yang telat datang, jadi kita sama-sama dan kita akan lanjut perjalanan kita. Ini lokasi di sekitar daerah apartemen yang tadi kita lihat ya. Nama tempat ini adalah Stony Batter. Beginilah suasana di salah satu sudut kota Dublin, ibu kotanya Irlandia. Kalau pinggiran kotanya biasanya rapi, tapi kalau di tengah kota nggak begitu rapi. Ini kita sebelum lanjut viewing apartemen berikutnya, kita ngopi dulu, dan ini viewing selanjutnya. Kalau apartemen yang ini menurut kami sangat bagus. Ini kamar mandinya, lalu ada laundry room di sini. Kemudian ini kamar yang pertama. Ada kamar mandi di dalam, dan view-nya seperti ini. Lalu kita ke ruangan berikutnya, ini kamar yang kedua. Ini lebih kecil dari kamar yang pertama, karena tidak ada kamar mandinya, ini view-nya. Dan itu lemarinya belum dipasang. Lalu kita ke ruangan yang ketiga. Ini kamarnya lebih kecil lagi. Sebenarnya ini ada living room-nya dan dapurnya juga, tapi nggak ke record, dan itu harganya kalau nggak salah 4.000 euro, jadi emang harus sharing. Atau mungkin keluarga besar yang membutuhkan 3 kamar. Oh iya, kalau misalnya kita suka sama apartemennya, belum tentu kita dapat loh, kecuali agennya kasih ke kita. Jadi kita masih harus masukin aplikasi. Setelah lebih dari 20 aplikasi yang kita masukin, akhirnya kita mendapatkan 1 apartemen di sini, dan hanya ini yang kita dapatkan. Ya nggak bisa milih. Ya meskipun sebenarnya bukan pilihan pertama kita, dan harganya juga sebenarnya melampaui budget kita, tapi ya kita nggak punya pilihan, karena kita hanya mendapatkan 1 apartemen ini.
Kita sangat bersyukur di tengah kondisi housing crisis di Dublin, kita masih dapat satu apartemen. Walaupun harganya itu gila banget sih di sini. Akhirnya aku berpikir pantas aja ada banyak homeless di sini. Kita bersyukur kita bisa dapat apartemen di sini. Harganya juga sebenarnya memang lebih mahal di luar dari budget kita. Tapi kalau dibandingin dengan yang sebelum-sebelumnya kita lihat, ini harganya masuk akal sih. Kalau yang tadi benar-benar ada banyak yang nggak masuk akal. Apalagi itu 1.900 hanya untuk studio apartemen. Welcome. Thank you. Lantai ini naik ke atas. Iyalah. Naik terus. Ini living room. Ini kitchen. Ini husband. Lalu ini storage. This one I've told you. There's one door here and another door is here. No. Enggak. So, there's I don't know. Kita naik ya. Ini bukan. ya storage-nya itu lumayan ya. Iya, Banyak. Sebelumnya itu enggak enough, kecuali di tempat si Shoban enough. Terus ini ada parknya, tapi kita ada orang kayak di lantai 1 ya. Ada. Oh, so we don't have any access to this backyard. So this is a bathroom. And this is the second bedroom. Hidden storage here. Yeah, and I think that's all in the second floor. Now let's go downstairs. Dan menurutku ini apartemennya cukup luas ya. Dan harganya itu 2.000 euro. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini harganya di bawah harga normal di Dublin sih. Kayaknya sih gitu ya, karena tadi teman-teman bisa lihat sekecil itu 1.900, 1.800, tapi ini udah cukup luas, kita bayarnya 2.000 euro. Sebenarnya kalau dibandingin dengan harga pasar di Dublin, ini bisa tergolong di bawah harga pasar sih sebenarnya. Jadi ini udah kali kedua kita menyewa apartemen di Dublin dengan harga di bawah harga pasar. And I love this. I think I can use this to record the YouTube video. If it's still working, I'm not sure. I haven't checked it anyway. Ini lingkungan sekitar apartemen yang tadi. Jadi kita dapat masalah masih di kali pertama masuk ke apartemen baru karena kita sibuk bikin video. Terus ya, ada orang lewat. Terus ternyata kuncinya tinggal di dalam dan pintunya terkunci otomatis. Terjadilah kita nggak bisa masuk lagi ke dalam apartemen itu. Kita udah telepon Keymaster. Ternyata untungnya ada kunci cadangan. Jadi sekarang kita mau ambil kunci cadangan sebelum kita balik lagi nanti ke sana. Inilah dia. Masih hari pertama udah bekasus kayak gini. Itu bukan bekas. Itu bukan bekasus, itu pelajaran. Berarti nanti harus dipegang kuncinya sebelum keluar. Karena kita kira nggak terkunci otomatis, ternyata terkunci otomatis. Bagus juga sih untuk safety. Jadi di sini kita ambil kuncinya. Aku nggak pernah videoin sih karena menurutku itu nggak sopan. Takutnya mereka nggak suka juga ya kan. Dan kita balik lagi ke apartemen. Sekarang kita udah balik lagi habis ngambil kunci. Akhirnya sekarang kita udah bisa masuk ke apartemennya lagi. Beruntung ada kunci cadangannya dan Jonser lagi antar balik kunci cadangannya. Sambil nunggu aku mau cerita. Jadi
begitulah, serba-serbi mencari apartemen di Dublin itu susah banget. Dan itu yang ngalamin hampir semua orang sih. Kayaknya ada 20 lebih yang udah kita apply untuk menyewa, tapi kita hanya dapat yang ini. Ada beberapa aplikasi kita yang ditolak karena alasan yang sebenarnya secara peraturan ya memang masuk akal. Dan sampai sekarang aku masih bertanya-tanya kenapa mencari apartemen di Dublin itu susah banget. Udah susah, harganya itu nggak masuk akal sih. Prosesnya kalau misalnya kita mau kontrak apartemen di sini itu selalu melalui agen ya biasanya. Jadi kita masukkan aplikasi dari websitenya, terus nanti kita dihubungi melalui email untuk apartemen tour. Jadi nanti apartemen tournya itu biasanya rame-rame, semua yang masukin aplikasi akan apartemen tour biasanya di hari tertentu. Kalau misalnya kita tertarik, kita akan isi form di websitenya, lalu kita akan sertakan dokumen-dokumen yang dimintakan. Kemudian kita menunggu notifikasi dari agennya, apakah diberikan ke kita atau tidak. Dan pengalaman ini yang paling sulit sih sebenarnya. Dulu juga pertama kali kita sampai di Dublin, itu juga sulit. Dan itu lebih mengejutkan lagi karena kadang-kadang ditunjukin ke satu tempat yang harganya menurut kita, oh ini mahal, tapi ternyata pas kita dateng kadang-kadang itu nggak livable. Memang di Dublin itu, di Ireland lah, tapi secara khusus di Dublin ibu kotanya, housing crisis itu udah berlangsung kayaknya 10 tahun lebih kurang ya. Dan sebenarnya housing crisis itu juga aku sendiri masih sulit memahami kenapa bisa terjadi gitu. Karena secara data statistik ekonomi, Irlandia itu kaya, tapi entahkah karena pemerintahnya korup ataukah karena regulasinya yang terlalu kompleks, atau mungkin karena ya ada permainan politik di dalamnya, sulit juga untuk memahami. Ya nanti aku coba belajar deh kenapa terjadi housing crisis di Ireland. Ada satu temanku yang buat tesisnya tentang itu, tapi aku belum pernah berkesempatan untuk ngobrol dengan dia apa hasil temuan dari tesisnya. Nanti aku coba pelajari deh kenapa bisa terjadi housing crisis di Dublin dan kenapa bertahan begitu lama gitu. Kalau aku bisa mempelajarinya, nanti aku akan share lagi dari video YouTube. Jadi ya begitulah, dan kita bersyukur nggak banyak banget yang perlu kita bersihkan di apartemen ini karena kayaknya penghuni sebelumnya udah ngebersihin. Paling ada minor cleaning lah yang diperlukan, dan kita belum punya alat-alatnya di sini. Barang-barang kita masih di tempat teman karena kita menitip di rumah mereka. Jadi ya begitulah ceritanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.